sangat stres untuk ngasih makan anak aku loh gitu. Jadi asal setiap mau makan gitu, aku tuh selalu, aku juga stres, dia juga stres gitu. Sampai terkadang aku tuh menyakitin dia gitu kalau nggak mau makan gitu. Sempet juga sih saya tuh cubit dia supaya mau makan, sempet dimarahin, iya semkan. Setelah saya menemukan trik ini gitu kan, jadi itu sekarang itu saya tuh tidak merasa stres ngasih makan anak saya, bahkan enjoy aja gitu. Saya enjoy aja gitu ngasih makannya itu ya, nggak stres seperti dulu lah gitu. Jadi saya tuh halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia dan selalu mendukung aku, selalu pantengin YouTube aku ya kawan-kawan, dan selalu support aku dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Kali ini aku mau membahas tentang seputar parenting ya. Saya tuh mau membahas tentang GTM pada anak ya kan. Jadi saya itu kan sempat mengalami hal yang bisa dibilang sangat stres sih ya gitu. Jadi itu aku sampai sangat stres untuk ngasih makan anak aku loh gitu. Jadi asal setiap mau makan gitu, aku tuh selalu, aku juga stres, dia juga stres gitu. Sampai terkadang aku tuh menyakitin dia gitu kalau nggak mau makan gitu. Sempet juga sih saya tuh cubit dia supaya mau makan, sempet dimarahin, iya sempet dipaksa gitu ke mulutnya gitu, dipaksa makan gitu, dan itu tidak berhasil sama sekali tidak berhasil gitu. Yang iya sih kita sebagai orang tua kasihan sama anak kita ya kan, karena kalau begitu, kalau mau makan kita berantem dulu, kita ibaratnya kita tuh sakitin dia gitu. Udah itu iya kalau berhasil, kalau nggak berhasil nah gimana? Pasti sebagai orang tua rasanya tuh sakit lah ya gitu, kayak ada rasa penyesalan gitu. Aduh, kenapa sih anak aku gitu ku cubit gitu ya, kenapa sih anak aku mesti ku marahin gitu. Toh itu juga tidak berhasil gitu. Saya sempat terpikir gitu, mau sampai kapan sih gitu saya itu mau ngasih makan dia itu selalu berantem dulu sama dia, ibaratnya dimarahin dia gitu, mau sampai kapan gitu. Jadi saya sempat berpikir seperti itu, dan saya mau pelajarin terus apa sih maunya gitu. Dia sih sebenarnya maunya apa sih, asal dibuat makan gitu nggak mau gitu. Semua kayaknya kita itu sebagai ibu udah kita sediain makanan dia gitu kan, udah capek ibaratnya kan, udah tuh dari nggak dimakan, udah itu terbuang. Aduh, sayang banget rasanya gitu ya kan kawan-kawan. Tapi jangan putus asa, tetap semangat dan kita cari tahu apa sih yang kemauan anak kita gitu. Nah, setelah saya menemukan trik ini gitu kan, jadi itu sekarang itu saya tuh tidak merasa stres ngasih makan anak saya, bahkan enjoy aja gitu. Saya enjoy aja gitu ngasih makannya itu ya, nggak stres seperti dulu lah gitu. Jadi saya tuh udah menemukan triknya, nggak susah sih, gampang. Yang pertama itu, dulu itu saya itu buat tuh makanan dia tuh, saya masak itu, saya buat ada kuahnya gitu. Jadi saya pikir itu kalau saya misalnya kalau makan pakai kuah itu sepertinya kayaknya cepet gitu dia menelan gitu ya kan. Itu prinsipnya pada kita gitu, kita pikir seperti itu gitu. Padahal sebenarnya
di dianya gitu. Dia tidak mau makan kalau itu makanannya itu berkuah gitu. Jadi itu mau yang kering gitu. Jadi saya ubah gitu ya kan. Jadi biasanya saya buat kuah-kuahnya, sekarang enggak. Jadi saya cara masaknya itu ditumis gitu, tumis kering gitu. Nah, pada saat setelah tumis kering gitu kan. Habis itu pada saat mau makan gitu, jadi saya itu bawa dia makan di depannya itu gitu, saya campur di nasi gitu. Jadi kan aroma makanan itu kan tercium ke mulut, ke hidungnya gitu. Jadi itu mengugah selera makan dia gitu. Nah kemudian langkah yang kedua, ketika dia makan gitu, saya itu support gitu, saya support dia selalu, saya beri semangat supaya dia makannya semangat gitu ya kan. Jadi saya semangatnya seperti gini, ayo kakak Gepa kan mau sekolah, kalau sekolah itu harus banyak makan supaya bisa main-main sama kakak-kakak, sama abang-abang, bisa main bola, bisa berenang, ayo makan. Nah begitu dia makan satu suap masuk ke mulutnya gitu, saya bilang sama dia, yeay, enak, nyami, mantap gitu. Jadi itu trik saya sama dia, jadi itu makanya semangat gitu. Nah yang ketiga, kalau sudah jam makan, usahakan makan itu fokus, hanya makan gitu, jangan makan sekalian nonton gitu kan, sekalian nonton TV atau main handphone. Itu membuat dia itu lama makannya. Nah yang kedua, dia tuh kalau misalnya makannya udah terlalu lama jamnya, dia tuh tidak mau lagi gitu. Jadi makanya nggak mau lagi dia mau makan itu, ibaratnya seperti udah kenyang gitu. Sama seperti kita orang dewasa, kita juga kalau misalnya makan berjam-jam kayaknya nggak selera lagi pun lihat nasi kita gitu ya kan. Mungkin dia seperti itu. Jadi tuh saya dulunya tuh pernah juga sih bawa dia jalan gitu makan, itu setengah jam, 1 jam tak siap-siap, dan yang hanya masuk ke mulutnya itu paling cuma berapa, 3 suap 4 suap gitu ya kan. Udah waktunya lama gitu, yang masuk pun ke mulutnya hanya beberapa suap gitu. Tapi sekarang tidak, sekarang dia paling lama makannya 15 menit. Nah, 15 menit, 10 menit udah cepet tuh, 10 menit udah selesai. Nah kan udah lebih praktis gitu. Jadi kita pun sebagai orang tua punya nggak terlalu banyak waktu nggak terlalu banyak waktu terbuang sih dia pas ketika makan itu. Dan hasilnya juga lebih maksimal sih kalau saya bilang itu. Apalagi sekarang dia kan udah umur 1 tahun 7 bulan ya. Jadi sekarang dia tuh udah mau makan sendiri. Jadi dia tuh tidak mau disulangin lagi gitu. Jadi saya dampingin dia, saya di depan dia gitu. Dan ketika dia misalnya udah mulai agak malas gitu, udah mulai agak gimana gitu makannya gitu kan, saya bantu, mamam juga gitu. Jadi dia mau makan lagi gitu. Nah yang keempat itu, saya itu sih membawa dia ya tempat makan favorit dia tuh. Kalau anak saya tempat makan favoritnya itu di depan rumah. Kenapa? Karena mungkin di depan rumah itu mungkin banyak dia dilihatnya, ada orang, pokok adalah ya pemandangan gitu. Kalau dia misalnya di dapur gitu makan di dapur, dia tuh nggak terlalu agak sedikit susah gitu. Jadi kalau di depan itu agak cepet makannya gitu. Jadi asal mau makan pagi ataupun sore gitu, selalu tempat makannya di depan gitu. Itu sih trik dari saya, dan ini berhasil loh bagi saya gitu. Jadi dulu itu sempat stres gitu, tapi ini setelah saya menemukan trik ini, saya merasa ya happy aja. Dan yang
langkah yang kelima itu, jika anak tidak mau makan misalnya ya kan, tidak mau makan, jangan dipaksa gitu, jangan dipaksa, karena kalau kita paksa juga nggak bakalan mau gitu. Sama seperti si Keparin juga, kalau dipaksa dia tuh tidak mau gitu. Jadi kalau misalnya tidak mau, udah stop aja dulu, stop dulu. Mungkin dia, kenapa dia nggak mau makan, itu ada penyebabnya sih sebenarnya. Yang pertama itu mungkin dari segi faktor makanannya, maka dia nggak selera gitu. Dia nggak selera dengan apa yang kita suguhkan ke dia, tapi kita paksa dia. Sama seperti kita, kalau misalnya kita nggak selera sama makanan itu, apa kita mau makan? Pasti tidak, ya kan? Ya sama seperti dia juga seperti itu. Jadi pas dia tidak mau makan, saya lihat kenapa sih dia tidak mau makan. Nah, jadi begitu dia nggak mau makan, saya ganti gitu kan. Saya ganti nasinya, maksudnya ganti itu saya variasikan lagi gitu. Misalnya entah saya tambahin telur gitu ya kan, orek-orek telur, tambahin campur ke nasinya gitu. Itu dia langsung mau makan. Yang tadinya dibilangnya enggak mau gitu, tapi tiba-tiba ayo makan karena kita udah ganti nasinya. Jadi dia mau lagi makan gitu. Jadi itu dia, jangan dipaksa, karena anak-anak itu nggak bisa dipaksa sih sebenarnya. Dia mengikuti apa yang dia mau supaya kita lebih gampang gitu untuk mengasih dia makan. Nah, ini tips dari saya, semoga bermanfaat buat para ibu-ibu yang sedang mengalami stres tadi berang untuk memberi makan anaknya yang GTM. Semoga berhasil. Jangan lupa ya kawan-kawan buat di support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Bye bye.